Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Ya, oke, untuk pagi hari ini kita akan sharing ya terkait dengan materi, yaitu tentang pencarian database dan penggunaan Mendeley. Ya, saya rasa materi ini sangat penting ya, saat adik-adik diharapkan menulis tulisan ilmiah gitu ya, harus mencari sumber referensi yang terpercaya gitu ya, sumber referensi yang dicari dari beberapa artikel atau jurnal, ya itu nanti kita akan belajar bersama terkait dengan pencarian database. Dan nanti Butwi akan mengenalkan terkait penggunaan Mendeley. Ya, Mendeley itu apa, gunanya seperti apa, nanti akan kita pelajari bersama. Baik, ya. Untuk materinya hari ini adalah kita akan mengenal database, ya terutama database yang ada di bidang kesehatan. Kemudian nanti cara mencari filenya itu seperti apa, ya nanti mencari file ini akan sangat penting saat membuat atau mengumpulkan file untuk membuat literatur review, ya. Kemudian pengumpulan referensi-referensi yang akan kita gunakan dalam literatur review dan membuat daftar pustaka, dan mungkin nanti kalau waktunya mencukupi kita akan demo untuk penggunaan Mendeley, ya seperti itu. Baik adik-adik, kita mulai terkait database ya adik-adik. Jadi database ini cukup banyak adik-adik ya. Jadi database ini adalah sumber-sumber referensi yang adik-adik nanti bisa gunakan untuk mencari artikel, ya karena artikel adalah salah satu sumber referensi yang digunakan adik-adik untuk menulis tulisan ilmiah gitu ya. Jadi di sini database yang ada ini cukup banyak ya, mulai dari Scopus, kemudian ada Science Direct gitu ya, ada PubMed, ada ProQuest, ada Clinical Key gitu ya, ada Storgy, ada Springer Link, ada Sage Publishing, kemudian ada Index Copernicus, ada Microsoft Academic, ada WordCat, ada BIS, ada Web of Science, ada ResearchGate. Nah ini banyak Google Scholar ya, adik-adik Google Scholar loh ya, bukan Google biasa. Kemudian ada DOAJ, ada IEEE Explore, kemudian ada JGIT dan lainnya. Nah ini contohnya database yang nanti adik-adik akan gunakan untuk mencari artikel. Gitu ya. Jadi nanti Budi tunjukkan bagaimana sih cara mencari artikel gitu ya, seperti apa ya, terutama di dalam database yang di bidang kesehatan ya. Jadi kalau secara umum ya ada top jurnal database ya yang banyak digunakan di dunia. Yang pertama adalah Web of Science ya, kemudian ada Scopus, ada PubMed. PubMed ini adalah terkait bidang kedokteran dan kesehatan. Banyak sekali artikel ya, nanti dengan satu kali kata kunci adik-adik bisa menemukan ribuan ya, bahkan puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu terkait dengan artikel yang adik-adik inginkan. Ya, kemudian DOAJ juga seperti itu ya, Directory of Open Access Journal ya. Jadi nanti adik-adik bisa mencari artikel ya, kemudian nanti bisa mendownload ya, yang akan adik-adik gunakan untuk menulis ya. Kemudian Storgy, kemudian Science Direct ya. Ini adalah top jurnal database yang adik-adik bisa gunakan ya. Oke, ini butuh kasih contoh ya. Ini menggunakan database PubMed ya. Jadi adik-adik nanti ketikkan di halaman browser ya, masing-masing seperti ini ya, https:// ya /2 kemudian PubMed ncbi.nlm.nih.gov/. Nah, nanti kalau sudah adik-adik ketikkan di situ ya, di halaman seperti ini, https ini ya, di browser, nanti akan muncul seperti ini, PubMed seperti ini. Ya, nanti kalau sudah seperti ini, adik-adik tinggal menggunakan kata kunci untuk pencarian artikel. Ini contohnya. Ya, ini Budwi kasih contoh, Budwi mau cari artikel yang terkait malaria nih, gitu ya. Nah, Budwi apa ini? Nah, ini cuma ketikan satu kata kunci aja, malaria.
gitu ya. Nah, ini hasilnya bisa dilihat. Ini ada 97.998 result terkait artikel yang berbau-bau malaria, adik-adik. Sangat banyak sekali. Ya, nanti adik-adik bisa scroll ke bawah ya, akan sangat banyak. Nah, kalau misalnya, Bu, saya mau cari faktor risiko malaria gitu ya. Jadi malaria and risk factor gitu. Ya, nanti akan muncul lagi hasilnya berapa ribu lagi gitu. Bu, saya mau mencari faktor risiko malaria yang ada di pedesaan misalnya gitu ya. Jadi malaria and risk factor and rural area misalnya gitu. Nah, nanti akan muncul lagi result di situ. Nah, nanti adik-adik tinggal cari yang kira-kira sesuai artikel itu dengan adik-adik yang inginkan, tinggal nanti di-download. Ya, itu dengan PubMed. Ya, nah, kita lanjutkan dengan DOAJ yang Directory of Open Access Journal. Ya, jadi nanti di browser adik-adik ketikkan ini ya, https://doaj.org/. Ya, nanti sama ya tampilannya seperti ini, kemudian adik-adik ketikkan kata kuncinya di situ. Nah, nanti sama akan muncul sekian ribu artikel lagi. Tinggal nanti adik-adik cari kira-kira yang saya inginkan apa. Mau full text, apa saya baca skimming aja, abstraknya silahkan. Ya, seperti itu. Nah, ini satu lagi yang mungkin adik-adik yang paling banyak ya, ini nanti digunakan adik-adik lewat Google Scholar ya, bukan Google biasa, tapi Google Scholar. Ya, bentuknya seperti ini, Google Cendekia seperti ini. Ini nanti bentuknya adalah artikel semuanya. Ya, jadi adik-adik tinggal menuliskan yang ada di sini ya. Di sini misalnya malaria tadi, and risk factor, and rural area tadi. Ya, nanti mungkin hasilnya lebih banyak dengan PubMed ataupun yang DOAJ tadi. Nah, nanti adik-adik bisa bandingkan nih, oh lebih banyak yang PubMed, oh lebih banyak yang Google Scholar, ataukah yang DOAJ, ataukah yang Scopus tadi. Ya, nah, seperti itulah. Nanti bahan-bahan itu akan adik-adik gunakan untuk menyusun literatur review. Gitu ya adik-adik. Baik, itu terkait Google Scholar. Sekarang butuh kenalkan sedikit terkait dengan reference manager. Ya, jadi adik-adik kalau mau menuliskan suatu karya ilmiah itu kan ada sitasinya, ya ada sumbernya. Jadi adik-adik menulis bahwa malaria adalah salah satu penyakit endemis di Indonesia. Nah, itu sumbernya dari mana gitu ya. Nah, itu sumbernya apakah jurnal ataukah buku, nanti adik-adik menuliskan itu kan. Nah, nanti itu dituliskan di daftar pustakanya, cara mensitasinya. Nah, ini nanti reference manager itu akan membantu nih penulis untuk menyusun reference manager gitu ya. Jadi secara umum cukup banyak sebenarnya reference manager, ada Mendeley, ada Zotero, ada EndNote, ada RefWalk, ada Citationcy. Ya, yang banyak digunakan adalah yang Mendeley. Ini adalah open access, kemudian murah, penggunaannya gampang, bisa menyimpan banyak artikel. Gitu ya. Nanti di materi butuh ada. Nah, ini seperti ini. Ya, ini adalah kalau EndNote itu berbayar. Kalau Mendeley ini gratis. Kalau Zotero sebenarnya hampir sama dengan Mendeley, hanya dia ruang penyimpanan untuk artikel-artikel yang ada akan kelola tadi lebih kecil. Ya, kalau Mendeley ini bisa 2 GB. Ya. Jadi gitu, Mendeley adalah aplikasi untuk membuat sitasi atau reference manager yang banyak digunakan oleh peneliti dan akademisi, khususnya mahasiswa yang menulis skripsi kah, tesis kah, disertasi dalam mensitasi atau menyitir ya sumber-sumber referensi terutama dari jurnal. Ya, jadi jurnal-jurnal yang tadi sudah adik-adik sudah dapatkan, kemudian di-download gitu ya. Lah nanti mau digunakan untuk menyitir ya, menyitir atau mensitasi nanti tinggal dihubungkan di situ. Ini sangat mudah, sangat membantu penulis. Ya gitu ya, tidak perlu manual satu persatu. Ini nanti sangat mudah. Ya, jadi ini sangat cocok digunakan di Indonesia untuk keperluan menulis skripsi, tesis, buku, jurnal, ya program kreativitas mahasiswa atau artikel lainnya, ya seperti itu. Ya, jadi ini pemanfaatan reference manager, terutama Mendeley, menghemat waktu adik-adik, menghemat energi dalam melakukan pengutipan atau membuat daftar pustaka. Nanti sudah tersistem di situ, tinggal klik sudah muncul sendiri, tinggal klik sudah muncul sendiri, ya sangat mudah. Kemudian citasinya tetap terorganisir, mudah diakses,
ya bisa ditambahkan dan diedit secara manual, kemudian bisa diatur dan dikelola menggunakan folder-folder, kemudian bisa berkolaborasi dengan sesama penulis yang lainnya, ya, kemudian bisa diekspor citasi dari satu alat manajemen citasi misalnya ke manajemen citasi lainnya, ya, misalnya dari EndNote ke Mendeley atau sebaliknya, ya, seperti itu. Nah ini karena nanti di dalam daftar pustaka sangat penting ya adik-adik. Jadi daftar pustaka itu kan sangat penting dalam sebuah karya ilmiah, yaitu daftar rujukan yang menyantumkan judulnya apa, nama pengarangnya apa, tahun terbitnya bagaimana, di mana, ya, tahun terbitnya kapan, di mana, gitu ya. Dan itu biasanya kan dituliskan di halaman terakhir. Ya, ini sebagai rujukan nih, gitu ya. Rujukan untuk menulis bahwa yang dia rujuk ini benar, gitulah. Dasarnya ini, gitu. Jadi orang lain bisa cross check. Ya, diperlukan untuk membuat sistem sumber rujukan yang memastikan bahwa data itu benar. Ya, gitu. Jadi kebenarannya itu bisa dicek ya oleh orang lain. Ya. Kemudian daftar pustaka ini tentu saja tidak boleh ngawur, ada panduannya, ada guideline-nya yang nanti adik-adik harus gunakan di situ, ya, itu. Jadi secara umum itulah, itu nanti adik-adik akan mengenal Mendeley, ya, nanti kita akan demo seperti apa Mendeley, pemanfaatannya seperti apa. Oh iya ya Bu, sangat membantu, sangat mudah, ya, nanti bisa kita terapkan bareng-bareng, ya. Nanti di Mendeley itu di pertemuan berikutnya Bu Dwi akan jelaskan nih bagaimana cara menginstal, ya, bagaimana cara kita mendaftar, register gitu ya terkait dengan Mendeley ini, ya, karena harus ada di laptop kita, kemudian harus terintegrasi dengan MS Word gitu ya. Kemudian nanti kita bisa menambahkan ya dokumen-dokumen yang kita gunakan untuk referensi, dan nanti kita bisa mengelola itu. Ya, jadi sangat menarik ini terkait Mendeley ya, sangat bermanfaat. Ya, mungkin itu dulu ya adik-adik yang Budi bisa sampaikan terkait dengan database dan prolog dulu ya terkait dengan Mendeley. Ya, nanti kita akan ketemu di pertemuan berikutnya. Demikian yang Bu Dwi bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.